Jajaka itu ya karena Jawara pakaiannya pakaian Jawara, pakai pangsi, nyoret golok. Ilmu atau silat atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Ya, kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu organisasi di Bekasi, ya, yaitu Jajaka. Jajaka itu apa sih? Kan gitu kan. Notabene Jajaka ini kita bisa sebut jawara jaga kampung, tapi nggak hanya kampung, tapi dia menjaga jaga ulama, jaga agama, jaga saudara, jaga negara. Dan kebetulan saya mengundang di sini ketua dan pengurusnya Jajaka, ya, ketua DPC ya Bang, ketua DPC di Jajaka Nusantara, DPC Pondok Gede. DPC Pondok Gede. DPC Pondok Gede. Oke. Sekalian tanya-tanya dulu nih sama apa namanya matnya di minggu gitu untuk dibawa dia siap. Apa namanya sekalian perkenalkan dulu nih. Kita nih dari mana, di Jajaka itu sebagai apa? Boleh diperkenalkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cang Ondi Nauli. Jabatan saya sebagai Ketua Jajaka Nusantara DPC Pondok Gede yang beralamatkan di Jatiwaringin, Jalan Gambir 3, nomor 1, RT 04 RW 14. Ini apa namanya? Nah, ini pengurusnya dari. Nah, ini pengurus saya ada Bang Jafar, ada Bang Irfan sebagai sekretaris dan juga sebagai wakil. Oke. Jadi ini banyak nih teman-teman viewer saya nanya itu Jajaka itu apa, gitu kan? Jajaka itu apa sih, gitu kan? Nah itu saya juga pengen kapan ya bisa ngobrol bareng sama anak-anak Jajaka nih, gitu, biar tahu Jajaka itu apa. Kalau boleh tahu apa sih itu Jajaka? Ya, terima kasih Bang Andri. Jajaka itu Jajaka Nusantara, artinya ya singkatannya jaga saudara, jaga agama, jaga negara. Nah, Jajaka Nusantara terbentuk memang belum lama, baru kurang lebih 3 tahun, dari tahun 2017 dibentuk, dideklarasikan pada tanggal 5 Oktober 2017. Nah, kenapa dibentuk Jajaka? Karena pada waktu itu banyak ulama dikriminalisasi. Nah, maka Ketua Umum kami, Bapak Haka dan Minsada, membentuklah para jawara-jawara untuk mengawal para ulama, membela para ulama, bela agama. Akhirnya terbentuk Jajaka Nusantara. Tujuan kami ya di Jajaka itu, jaga saudara, jaga agama, jaga negara. Nah, selama ini alhamdulillah, walaupun Jajaka Nusantara ini ormas yang masih baru 3 tahun, tapi subhanallah sudah dikenal di kalangan para tokoh ulama, para habaib, dan juga para pemerintahan, para masyarakat disambut positif. Karena motonya jaga saudara, jaga agama, jaga negara. Selama ini ya Jajaka Nusantara alhamdulillah berkiprah buat masyarakat, buat para ulama. Pengawalan ulama, Jajaka disambut positif. Ya itu, Jajaka berdiri sejak itu beda dari ormas-ormas yang lain, koridornya gitu. Alhamdulillah. Nah ini kan ada apa namanya ormas lain ya. Saya nggak mau sebutin sih ormasnya. Cuma maksudnya tuh apa perbedaannya? Ini kan ada tulisan Jajaka Nusantara. Nusantara itu kan luas, se-Indonesia. Notabene itu Jawara itu kan orang Betawi, ya kan. Nah ini Jajaka ini gimana nih Cang? Maksudnya tuh kenapa Nusantara? Apa Nusantara? Apa makna dari Nusantara gitu? Ya,
Jajaka Nusantara artinya kita bertujuan bukan hanya di Betawi aja, bukan hanya di Betawi, di tanah Betawi. Jadi sesuai dengan motonya Jajaka Nusantara, artinya ya kita seluruh Nusantara kalau bisa ada jajaka buat pengawalan para ulama gitu. Nah, gitu. Sesuai moto Nusantara, misalkan jawara dari Jawa, nah dia harus pakai belangkon, ngoreng keris, nah itu nggak apa-apa. Jawara Madura, nah itu pakaian adat seperti Jawara Madura, pakaian pangsi Madura, bawa celurit untuk para ulama gitu. Tradisinya mereka gimana ya? Itu makanya Nusantara, alhamdulillah, walaupun Jajaka ini masih baru terbentuk, kita sudah berada di mana-mana gitu, sudah terbentuk. Nah, itunya di Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nah terus Tangerang sudah ada, nah terus ada Depok sudah ada, terus untuk di luar Kerawang kayak Kerawang, Purwakarta, terus untuk Subang juga, Insya Allah Bandung juga terbentuk gitu. Terus kegiatan utamanya Jajaka itu apa tuh? Misalkan kan kita nggak selalu ulama itu ada acara, ya kan? Nah, apa kegiatan lainnya selain menjaga ulama itu, atau apa ya kegiatan-kegiatan yang harusnya kan biasanya kan organisasi itu kan punya kegiatan. Ya. Nah itu kira-kira apa Jajaka itu kegiatan? Jajaka punya kegiatan, dia alhamdulillah berkiprah buat masyarakat selama ini yang positif. Misalkan nggak ada pengawalan para ulama kayak kemarin ini ada COVID-19. Nah itu kan karena jarang diadakan takbir akbar atau maulid. Nah kita mengadakan santunan santunan yatim, nah terus pemberian sembako buat fakir miskin, dan juga acara Jumat Berkah, alhamdulillah kiprah buat para masyarakat Jajaka. Dan juga kita setiap seminggu sekali mengadakan pengajian malam Jumat gitu. Jadi kita antara anggota dengan yang lain saling silaturahim, ketemuan seminggu sekali. Misalkan kita nggak ada acara, ada pengajian. Dan juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Nah kita itu harus ada aksi sosial untuk membantu. Sepertinya misalkan ada kebakaran, ada korban banjir, nah kita itu begitu mengadakan sosial buat masyarakat. Itu Bang Andre. Ya, kan orang itu kan senang tuh melihatnya. Saya juga saya ngeliatnya senang. Maksudnya tuh kok tampilannya juga berbeda gitu kan, kayak memang benar-benar Jawara tapi gue orang Jawa. Sekarang kan gitu kan, gue pengen masuk tapi gue orang Jawa, gue orang Padang, gue orang ini gitu kan. Nah itu kan banyak yang informasi yang belum diketahui tentang Jajaka gitu. Jadi terus ada isu bahwa kalau Jajaka itu harus yang punya silat, terus daftarnya tuh bayar atau enggak gitu loh. Jadi banyak sebenarnya yang nanya, cuman mereka tuh kayak ini belum tahu ya. Iya. Nah kira-kira bisa dijelaskan gitu kan? Ya. Ya sebetulnya memang kalau dilihat dari background tiap kami hadir di acara pengawalan atau acara-acara lain, Jajaka itu ya karena Jawara pakaian Jawara, pakai pangsi, nyoret golong. Tapi kami tidak premanisme, tidak malak sana malak sini, khusus untuk mengawal ulama. Itulah Jajaka Jawara gitu. Nah, tidak diperuntukkan misalkan diperuntukkan untuk suku-suku lain misalkan gitu, kayak Padang, Jawa, misalkan Ambon atau dan sebagainya. Sesuai adatnya masing-masing pakaiannya gitu kan. Misalkan suku Ambon pakaiannya seperti ini, harus nyoren ini, ya seperti itulah Jajaka gitu. Nah terus kayak tadi apa lagi? Kalau masuk Jajaka harus punya ilmu atau silat atau apa, nah itu bayarnya berapa? Itu gimana? Kan ada orang yang pengen, gue nggak punya apa-apa, ya kan? Maksudnya tuh gue nggak punya ilmu, gue nggak punya silat, nggak bisa nih gue nih gitu. Nah kira-kira tuh bagaimana, dan
bayarnya tuh berapa? Ya memang selentingan saya dengar juga begitu. Kalau orang mau masuk Jajaka mesti punya ilmu kebal, mesti punya silat gitu. Tapi Jajaka nggak seperti itu. Ada orang yang istilahnya ada niat tekad untuk bela ulama, menjaga persaudaraan. Masuk Jajaka nggak apa-apa, dia nggak bisa silat, nggak punya ilmu. Nanti setelah dia masuk ada yang bimbing gitu. Untuk silatnya, untuk ilmu dalamnya juga nanti ada yang bimbing gitu, ada yang ngajarin. Nah untuk bayar gitu masuk Jajaka gratis, nggak dipungut biaya, cuman biaya buat KTA, mungkin paling biaya kan buat pangsi, bajunya, buat atribut. Nah itu kan dari buat dia sendiri kan ya, gitu. Kalau untuk masuk Jajaka nih, bagaimana nih ormasnya kayak gini, bayarnya mesti berapa? Nah itu insya Allah gratis. Cuman paling dimintain buat nanti kalau misalkan diaktif buat bikin KTA sama pakaian pangsinya gitu ya, sesuai atribut. Itu kan ibaratnya memang harus bayar ya, karena kan itu kan cuman mereka tuh menanyakan kita mau masuk organisasi apa pakai baju aja bayar juga gitu. Ini bajunya nih harus bayar sekian kan gitu. Nah itulah pemirsa, teman-teman saudara seiman, banyak informasi-informasi yang kita nggak tahu mengenai Jajaka ya. Misalkan kita nggak punya silat, nggak punya ilmu kebal atau apa segala macam ya, itu pada saat masuk itu nanti ada yang bimbing, ada yang ngajarin ya, ada yang ngajarin. Itu jadi modal ya. Jadi ada modal buat kita gitu. Loh kenapa harus ada itu? Lah kan kita kan jaga ulama. Bukannya berarti kita jagoan, enggak? Betul, Bang Andri. Ya kan? Ya, tapi untuk menjaga pasti kita harus ada modal. Gitu. Itu informasi yang sangat penting kalau teman-teman mau masuk segala macam itu bisa. Oh ya, satu lagi nih ketua. Ini kan ada mau tanya, mungkin lebih sedikit sensitif kali. Ya, Bang Andri. Apakah yang masuk di Jajaka itu harus umat Islam atau non Islam? Non Islam bisa apa Islam? Jadi ini sensitif ya, cuman maksudnya tuh biar mereka juga tahu. Terkadang kan ada yang non Muslim itu juga pengen masuk ini. Kira-kira gitu, biar apa teman-teman semuanya tahu. Iya. Pada umumnya sekarang ini Jajaka yang mau masuk gabung Jajaka ya orang Islam gitu, karena jaga ulama kan. Nah, adapun non Muslim yang ikut Jajaka itu semua simpatisan. Misalkan dia mau gabung Jajaka seterusnya, ya itu harus di backup gitu. Jadi dia masuk Islam dulu, baru gabung Jajaka. Jadi untuk sekarang ini ya memang untuk Jajaka Nusantara anggotanya 100% Muslim. Jadi di luar non Muslim itu cuma simpatisan gitu. Ada juga yang non Muslim cuma simpatisan awal-awal gitu. Nah juga informasi kadang-kadang sentingan Bang Andri, di luar nih banyak gabung Jajaka nih mesti bayar berapa duit gitu kan. Nah dia orang yang niat mau gabung, mau bela ulama, gabung Jajaka, jadi yang sekiranya dia punya duit kecil kan bisa mundur, apalagi bisakah dia nggak punya silat atau ilmu kebal kan bisa mundur lagi, nggak gabung. Nah saya beritahukan untuk gabung di Jajaka ini gratis, dipungut biaya gitu kan. Nah terus kalau misalkan nggak punya silat, dia mau niatnya bela ulama, punya tekad ya nggak apa-apa, nanti di Jajaka ini ada yang bimbing silat, dan juga ada yang untuk ngisi tekbalnya gitu. Jadi silat juga ada yang bimbing, ilmu batin juga ada yang bimbing gitu. Yang penting tujuannya satu, untuk bela ulama, bela agama, gitu. Jaga persaudaraan, sambung silaturahim, juga bela negara. Ya, ini saya cuma mau nanya lagi, spesial apa sih orang-orang itu bisa pengen masuk Jajaka, dan mungkin banyak yang belum tahu Babe dan ini Sada, mungkin banyak yang belum tahu ya, dia sebagai ketua umum ya. Dia mungkin banyak yang belum tahu, bisa diceritakan terus apa sih spesialnya di Jajaka, dan mungkin banyak organisasi yang lain ya, yang serupa dengan Jajaka tapi
kok kayak saya lihatnya itu rada sedikit spesial nih gitu loh. Jajaka tuh rada sedikit spesial karena saya lihat ya ada sedikit berbeda sih gitu, dari penampilan, dari kosakatanya, attitude-nya gitu, kayaknya mereka tuh open kepada ini pengalaman saya ya, open kepada masyarakat, terus ramah gitu loh. Terus kayak gimana ya, kayak nggak selengean, nggak ini, walaupun Pak bawa golok tapi kayaknya kok ngebantu orang tuh kayak ini loh yang saya lihat gitu loh. Kayak ikhlas gitu. Iya, kayak ikhlas. Nah itu ceritain nggak kayak siapakah Bapak Damin Sada itu, sama apa sih spesialnya Jajaka? Iya. Bapak Haka Damin Sada itu ketua umum Jajaka, memang beliau seorang tokoh. Melihat dari sisi lain, ulama dikriminalisasi, dulu dia pernah nantang duel maut dengan ormas. Waktu Habib Rizik, kasus penghinaan Pancasila di Bandung. Nah itu kan pulang dari situ ada habaib atau umat Islam yang dikriminalisasi oleh ormas gitu. Nah, setelah itu Bapak Haka Damin Sada, karena dia seorang tokoh juga, terus mantan lurah, terus dia juga seorang tokoh agama juga, merasa ulamanya dikriminalisasi, terpanggil lah untuk membela ulama. Kayaknya mengadakan duel maut dengan ormas. Nah, kalau duel maut itu terus pas sudah datang di Polres Bekasi, ternyata ormas tertentu nggak datang. Kata Bapak Damin Sada, kalau misalkan ini saya bukannya mau bela FPI, saya jamaah untuk bela ulama, kewajiban bela ulama. Bukan kalau misalkan gue mau taruh maut, kalau misalkan ada yang mati ya kubur, bilang gitu. Jadi jangan ada status quo dari aparat, bilang gitu. Nah, itu tantangan gue maut. Nah semenjak itu Bapak Damin Sada tampil seperti itu, merasa para ulama merasa punya power lagi. Gitu. Ulama dikriminalisasi, nah terus akhirnya ulama merasa punya power, akhirnya spontanitas terbentuklah Jajaka Nusantara untuk pengawalan para ulama, bela ulama. Nah itu jadi Bapak Damin itu membela pada saat itu membela itu bukan karena gue lagi bela ormas ini nih, tapi gue membela beliau itu membela ulama nih, gitu betul, kan ya. Betul. Jadi kesimpulannya tuh bahwa nggak ada urusan ormas, Jadi itu yang menjadi ciri khas Bapak Damin ya, Bapak Damin Sada itu bahwa pasang badan untuk ulamanya yang untuk ulama, benar-benar dia untuk berjihad, bela ulama, bela agama, jihad lah ya. Nah terus apa spesialnya nih pada saat Bapak Damin Sada ini membangun Jajaka nih, apa spesialnya? Ya spesialnya alhamdulillah, karena ibaratnya ini Jajaka umat Islam punya power. Jadi siapa yang bertekad untuk bela ulama gabung di Jajaka. Nah kebetulan seorang tokoh public figure yang istilahnya nyawanya digadaikan untuk bela ulama, Bapak Damin Sada tampil untuk membuat ormas Jajaka Nusantara. Nah itulah. Jadi banyak orang yang bergabung ke Jajaka Nusantara gitu. Jadi terakhir, ini pertanyaan terakhir buat ketua Jajaka DKJ DPD. Kan channel saya itu mualaf Prince. Saya mualaf. Ya saya itu paling nggak mau masuk ke organisasi lain apapun. Bukannya apa saya nggak kayak nggak terlalu tertarik. Udah nggak tertarik sama nggak terlalu tertarik untuk masuk kayak gitu. Cuman ini kayak kayak ngeliat kok saya seneng nih gitu. Nah persyaratannya tuh apa aja? Ini untuk terakhir pertanyaannya. Siapa tahu teman-teman ini mau masuk gabung ya. Persyaratannya apa aja untuk bisa masuk ke Jajaka? Ya persyaratannya yang terutama dia muslim. Yang kedua
dia beragama Islam. Nah, itu. Yang ketiga, harus punya kemauan, punya keberanian untuk bela ulama gitu kan, bela agama, bela negara. Itu. Nah, kita di situ orang yang harus orang-orang ikhlas. Karena kita pengawalan ini istilahnya kita nggak minta bayaran, ikhlas sunia gitu. Adapun misalkan kita dibayar ya alhamdulillah, enggak pun kita nggak minta gitu. Nah, itulah Jajakan Nusantara istimewanya. Masalah keberkahan nanti dari mana Allah kasih. Alhamdulillah Jajakan Nusantara ini anggotanya ya selama ini dalam pengawalan mereka sama panitia murid atau acara-acara akbar atau lain ya nggak minta bayaran nantinya gitu, asalnya dipanggil ada undangan ya kita terima aja. Nanti selebihnya kalau misalkan panitia mau kasih ya itu kita terima gitu Bang Andri. Ya. Jadi keikhlasan yang diutamakan di persyaratan yang utama itu adalah harus beragama Islam dan ikhlas ya untuk membantu atau menjaga ulama, ikhlas menjaga negara, betul menjaga saudara juga dan menjaga lingkungannya. Jadi mau di mana semuanya mungkin jangan mengajar gitu ya, itu nanti akan diinformasikan kepada Bapak Cang Andi ini sebagai ketua DC. Mungkin beliau nanti menjadi kontak personnya nanti, ya kan, siapa tahu siapa yang mau masuk segala macam. Ini bukan kita mau banyak anggota sih ya, tapi ini siapa yang ingin biasanya kan gue pengen bela ulama bagaimana cara tapi yang enaknya yang ini modal. Jadi banyaklah pertanyaan kayak gitu nih. Saya cuma menyampaikan sesuatu apa yang mereka pertanyakan. Oke, itu aja. Terima kasih banyak nih Pak Cang Ondi. Ya, sama-sama. Jafar ya. Bang Jafar. Untuk waktunya, saya rasa saya senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol ini. Nanti setelah ini saya pengen ngobrol-ngobrol mengenai lanjutannya Jakarta gitu. Mungkin nanti di lain episode ini kita mau wawancara kembali. Siap Bang Andri. Siap, makasih banyak. Saya juga merasa senang bisa tampil di Mualat Brain. Nantinya juga saya bisa menyampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang lain mau gabung Jajaka, silakan, tidak dipungut biaya, gratis. Bahkan kalau mau buat KTA atau pangsi ya harus keluar duit gitu. Jadi orang selama ini mau masuk Jajaka takut banget gitu. Kalau dipungut biaya berapa, terus harus bisa silat, harus bisa tekbal gitu. Tapi nanti setelah masuk diajarin ya. Baru diajarin, ada mau silat apa, makanya Jajaka berbagai macam perguruan, berbagai macam kesilatan di situ ada di Jajaka gitu. Nah itu kalau misalnya begitu, maaf nih, banyak lagi deh, teman tadi terakhir. Iya. Karena saya jadi tertarik soalnya nih. Alhamdulillah. Enggak pada saat begitu, ada rutinitas latihannya ada ya? Ada latihan rutinitas seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Kalau pengen dapat lancar ya seminggu 2 kali. Gitu. Pastinya banyak yang minat karena di sini lebih mengutamakan menjaga ulama, menjaga saudara. Jadi lebih tekankan itu jihadnya lah. Iya, harus menjaga akidah Islam ini. Jadi jujur aja cocok sama apa yang saya gambarkan. Alhamdulillah. Oke, ditekankan ya, gratis masuk Jajaka itu gratis. Betul. Ya, gratis, tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Cuman kalau mau ditangsinya itu bayar. KTA bayar. Oke. Ya udah kalau gitu, makasih Cang Ondi, Cang Jafar, sama-sama Bang Andri. Makasih banyak. Semoga ini menjadi informasi yang baik buat teman-teman semuanya. Amin. Insya Allah menjadi berkat juga ya buat Jajaka. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada viewer yang telah menyaksikan video kami. Terima kasih supportnya Anda. Jangan lupa dukung kami dengan cara
like, comment, dan subscribe. Mualaf Rins Jaya.